Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Purnomo, mahasiswa Universitas Siber Asia, kelas IF 301. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Sistem Operasi. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengajar kami yaitu Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom Mkom, yang telah memberikan bimbingan arahan sehingga ujian akhir semester ini dapat saya selesaikan dengan baik. Untuk materi presentasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengertian sistem operasi, yaitu perangkat lunak sistem yang mengelola sumber daya komputer. OS ini bertindak sebagai perantara interface antar pengguna dengan perangkat keras atau komputernya. Untuk fungsi sistem operasi sendiri itu yang pertama manajemen sumber daya, yang mana OS mengatur pembagian penggunaan prosesor, CPU, memori atau RAM, dan perangkat penyimpanan disk agar setiap aplikasi mendapatkan porsi sesuai tempat tanpa menyebabkan sistem macet. Yang kedua itu manajemen proses. Operating system bertanggung jawab untuk membuat, menjadwalkan, dan menghentikan proses yang berjalan di latar belakang maupun latar depan. Berikutnya itu manajemen memori, yaitu OS melacak setiap bit memori yang digunakan dan memastikan data dari satu aplikasi tidak menimpa kepada aplikasi lainnya. Yang berikutnya yaitu penyediaan antarmuka pengguna, yaitu GUI atau CLI. Penjelasannya yaitu OS menyediakan cara bagi manusia untuk berinteraksi dengan mesin, baik melalui antarmuka grafis seperti Windows maupun antarmuka baris perintah atau seperti Linux terminal. Berikutnya itu manajemen file, yaitu OS mengatur cara data disimpan, diatur dalam folder, diberi nama, dan diamankan agar tidak hilang atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dan yang keenam yaitu manajemen perangkat I/O, yaitu berfungsi sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan perangkat eksternal seperti printer, mouse, keyboard, dan monitor melalui bantuan driver. Untuk berikutnya, penjelasan tentang sistem operasi open source. Sistem ini yaitu mempunyai karakteristik yaitu adalah perangkat lunak yang kode sumbernya dibuka untuk umum. Siapa saja boleh melihat, mengubah, dan mendistribusikannya kembali. Untuk karakteristik atau ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kode sumber terbuka, yaitu pengguna memiliki akses penuh untuk ke kode asli untuk dipelajari dan dimodifikasi. Yang kedua, lisensinya bebas, biasanya menggunakan lisensi seperti General Public License atau GPL yang memungkinkan penggunaan secara gratis. Berikutnya, kolaborasi komunitas, yaitu pengembangan dilakukan oleh komunitas pengembang di seluruh dunia sehingga perbaikan bug serta pembaruan fitur seringkali sangat cepat. Yang keempat, keamanannya transparan. Karena kodenya bisa dilihat siapa saja, celah keamanan dapat dideteksi serta dilaporkan oleh siapapun dalam komunitas. Berikutnya, customisasinya tinggi, yaitu pengguna dapat mengubah sistem sesuai kebutuhan spesifik mereka. Misalnya distro Linux seperti Ubuntu atau Kali Linux. Untuk berikutnya, sistem operasi closed source atau sistem tertutup. Kode ini yaitu memiliki ciri-ciri, yaitu kode source code-nya tertutup. Jadi tidak ada orang atau user untuk bisa mengakses kode yang ada di sistem tersebut. Untuk berikutnya yaitu kode kedua, yaitu karakteristik kedua yaitu lisensinya berbayar. Maksud dari lisensinya berbayar adalah ketika user akan mengakses suatu sistem operasi tersebut, maka akan dilakukan pembayaran untuk sebagai jaminan atau jasa kepada penyedia layanan sistem operasi. Untuk berikutnya, dukungan resmi perusahaan. Jadi, dukungan teknis disediakan langsung oleh perusahaan pengembang secara resmi dan terstruktur. Jadi, ketika ada gangguan, langsung bisa menghubungi perusahaan tersebut. Untuk stabilitas sistem akan menjadi konsisten karena
dijaga betul-betul oleh pengembang sehingga untuk pelayanan atau operasinya bisa sangat bagus dan konsisten. Untuk berikutnya itu mempunyai hak cipta yang ketat, yaitu ketika seseorang akan mengambil atau mengoperasikan atau menduplikasi sistem tersebut, maka akan dilakukan atau akan terkena konsekuensi hukum. Untuk berikutnya itu skema dasar bagan sistem komputer. Dari tampilan yang ada di tampilan tersebut, maka skema adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada input berupa device, maka akan langkah kedua yaitu akan terproses, proses akan terproses dalam Central Processing Unit, yaitu CPU, yang mana di dalamnya ada register, ada control unit, dan ada arithmetic logical unit atau ALU, yang mana nanti outputnya akan berupa atau akan tampil di device berupa monitor atau suara atau speaker atau printer. Dan nanti data akan bisa disimpan di dalam memori storage unit. Yang memori ini ada main memori yang RAM atau secondary memory berupa SSD atau hard disk. Untuk berikutnya perangkat input komputer, yaitu ada beberapa penjelasan atau jenis, yaitu input adalah suatu gerbang awal di mana data atau instruksi dimasukkan oleh pengguna ke dalam sistem komputer. Fungsi dari input ini yaitu mengambil data dari luar untuk diproses. Untuk contohnya yaitu keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Untuk berikutnya perangkat proses. Perangkat proses adalah komponen yang bertindak sebagai otak dalam suatu komputer. Semua data yang masuk dari perangkat input kemudian diolah dan di sini berdasarkan instruksi yang diberikan. Fungsinya yaitu menjalankan perhitungan matematis, perbandingan logika, dan mengontrol koordinasi antar komponen. Untuk berikutnya, perangkat output. Perangkat output terdiri dari contohnya adalah monitor, printer, speaker atau headphone, dan proyektor. Perangkat ini berfungsi sebagai output yang dihasilkan oleh CPU, yang mana nanti dari CPU akan dikirim kepada perangkat-perangkat output tersebut. Kalau monitor akan menghasilkan gambar, printer akan menghasilkan cetakan, speaker akan menghasilkan suara, dan untuk proyektor akan menduplikasi gambar dari layar yang monitor yang kecil menjadi layar yang lebih besar. Untuk berikutnya adalah perangkat memori. Perangkat memori berfungsi sebagai penyimpanan data di dalam suatu proses komputer, yang mana ada di dalam komputer terdapat RAM, ada ROM, read only memory, penyimpanan instruksi dasar booting yang tidak bisa diubah dengan mudah. Berikutnya ada secondary memory atau secondary storage, yaitu penyimpanan permanen berupa hard disk atau SSD. Berikutnya menggunakan flash disk atau cloud. Baik, selanjutnya adalah langkah menginstal aplikasi Ubuntu di dalam perangkat terbaru. Yang pertama adalah langkah persiapan, siapkan ISO dan flash disk. Yaitu file ISO diunduh dari website Ubuntu atau kita bisa beli kepada penyedia. Yang kedua, kita siapkan flash disk berukuran 8 GB minimal dan software bootable. Kita bisa menggunakan Rufus untuk Windows dan Balena Etcher untuk Windows atau Mac Linux. Untuk berikutnya, langkah berikutnya yaitu backup data. Jika Anda ingin melakukan dual boot, pastikan dan penting di hard disk sudah diamankan. Data-data penting di hard disk sudah diamankan. Berikutnya langkah instalasi. Kita pemasang flash disk ke dalam perangkat tersebut. Berikutnya kita nyalakan komputer, kita masukkan BIOS atau UEFI. Biasanya kita menekan tombol F2, F12, Del atau ESC. Ubah urutan boot menjadi primary untuk flash disk untuk urutan pertama. Berikutnya kita simpan dan restart. Tahap awal, kita try or install Ubuntu. Pilih menu di saat pada layarnya muncul. Ketika ada layar welcome screen, pilih bahasa, misalnya bahasa Inggris, dan kemudian kita install Ubuntu. Berikutnya keyboard layout, pilih English
standar Indonesia atau terus klik continue, update dan other software, pilih normal installation. Centang install third party software agar driver grafis dan WiFi terinstall otomatis. Berikutnya tahap partisi. Ini adalah tahap yang penting. Kita pilih installation type yaitu erase disk and install Ubuntu jika ingin menghapus seluruh data di hard disk. Kemudian something else, pilih ini jika Anda ingin melakukan dual boot atau mengatur partisi secara manual, misalnya memisahkan root, home, dan swap. Untuk tahap akhir kita input data yaitu where are you, pilih lokasi di kita misalnya kota Jakarta atau Makassar untuk mengatur zona waktu. Berikutnya who are you, isi nama kita, nama komputer, username, dan password. Jangan sampai lupa password karena untuk berikutnya akan menggunakan data itu untuk masuk ke item-item berikutnya. Berikutnya proses instalasi ini memakan waktu yang cukup lama, biasanya 10-20 menit tergantung dari kemampuan dari komputer tersebut atau kecepatan dari SSD atau hard disknya. Berikutnya setelah instalasi selesai, maka komputer atau PC harus diinstal atau di restart ulang agar aplikasinya berjalan dengan sempurna. Mungkin terima kasih. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.